lalu kita telah membahas tentang sunnah bagian pertama, bangun dari tidur. Baik, yang pertama saya ingatkan kembali, bangun dari tidur, amalan apa yang dilakukan? Oh, entar, ini nyontek nanti. Baik. Karena sudah 2 bulan saya ingin ingatkan kembali. Yang pertama apa yang dilakukan? Baik, duduk. Ya. Jadi bangun dari tidur, Pak, jangan tergesa-gesa ya. Walaupun kita terlambat bangunnya, misal kita terlambat bangun sudah azan, jangan tergesa-gesa. Ya. Jadi baru bangun langsung lari ke kamar mandi misalnya, ya, tidak tepat. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, bangun dari tidur, duduk dulu, tenangkan. Ya. Setelah duduk apa yang dilakukan? Ya. Mengusap bekas ngantuk yang ada di mata. Ya. Kita usap, hilangkan bekas ngantuknya. Yang ketiga, rebutan. Tidak yakin suaranya. Baik, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Saya telah perincikan ini. Baik. Jadi duduk, mengusap bekas ngantuk, membaca doa bangun tidur. Setelah itu, yang keempat, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Sudah diamalkan? Baik, kita sudah lewat 3 bulan tuh. Sudah diamalkan belum? Ayo menghafal 10 ayat terakhir. Tidak banyak insyaallah, tidak banyak. Saya sering sampaikan Pak ya, Ibu kesempatan menghafal itu banyak. Daripada kita melakukan sesuatu yang tidak baik, antum para ayah, Pak, saya berikan pesan ya. Kita malam Jumat kemarin, setiap malam Jumat ada kajian hafalan Quran. Silakan bagi yang ingin mampir nanti di Pekayon. Kita berikan tips. Antum kan kalau di jalan suka mendapatkan lampu merah ya. Lampu merah itu kan cukup lumayan. Coba kalau setiap lampu merah kita dengarkan 1 ayat saja. Hafalkan. Setiap lampu merah sehari dapati berapa gitu bagi antum yang bekerja. Ya coba, tidak ada ruginya, mudah menghafal itu. 10 ayat terakhir. Insyaallah ya, besok hafal ya. Awas tuh sudah janji. Kita cek ya. Baik. Duduk sejenak, mengusap mata, membaca doa bangun tidur, kemudian membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ini bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 183, Muslim nomor hadis 763. Tapi kalau ingin melihat runtutan yang paling lengkap, itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Oke. Dan itu diriwayatkan oleh seorang anak kecil yang baru berusia 3 sampai 4 tahun. Bayangkan, anak kecil yang baru berusia 3-4 tahun meriwayatkan hadis ini. Dan anak ini dalam kurun waktu 10 tahun meriwayatkan 2000 hadis dari Rasulullah SAW. 2000 hadis. Itulah sahabat bernama Abdullah, punya bapak namanya Abbas. Abbas ini paman Nabi yang nomor 7. Nabi punya 11 paman, 2 orang masuk Islam. Satu Abbas, yang kedua Hamzah. Selebihnya tidak. Abbas punya anak kedua namanya Abdullah. Karena Abdullah anaknya Abbas, Ibnu Abbas dikenallah dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seperti pernah saya ulas, kecilnya selalu dibawa oleh paman, oleh ayahnya ya, ke dalam naungan hadanah Rasulullah SAW. Jadi kalau beliau ta'lim, beliau mengajar, itu senantiasa disertakan. Walaupun main-main sambil canda, sambil tertawa, itu mengingat sesuatu. Sampai puncaknya cinta, saking cintanya pada Rasulullah SAW, senang dengan Nabi. Pak Ibu, saya nanti kita bahas ya, kita ajarkan. Rasulullah itu jangankan pada orang dewasa, pada anak kecil pun itu masih senyum. Pada anak kecil. Kemudian lewat beliau di satu jalan, nanti kita akan bahas terperinci. Lewat di satu jalan, anak kecil sedang kumpul, itu masih disempatkan oleh beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saya minta izin lewat. Anak kecil yang nangis diangkat oleh beliau, dipeluk, dibelai dan sebagainya. Antum kadang-kadang jangankan anak kecil, orang dewasa pun masih cemberut aja. Ya? Baik, kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, kita praktikkan. Nah, ini saking cintanya dengan Nabi, kemudian tahu Nabi akan menginap di rumah bibinya Maimunah, maka minta izin pada ayahnya untuk tinggal di rumah bibinya. Saya pernah tanyakan, kalau anak kecil itu usia 3-4 tahun, paling telat tidurnya jam berapa? Mungkin jam 7, jam 8, jam 9. Ibnu Abbas tidak. Abdullah bin Abbas menunggu di depan kamar Rasulullah, menunggu, bahasa kita begadang, ingin lihat bagaimana Nabi bangun dari tidurnya. Bayangkan. Ditunggu oleh beliau, dan Rasulullah tahu itu, dilihat. Kemudian disampaikan pada kita, Rasulullah itu kalau bangun tidak langsung berdiri, duduk dulu, mengusap wajahnya, menghilangkan bekas ngantuknya, baca doa bangun tidur, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran, baru keluarlah menepuk pundukku dan mengajak aku, mengajariku wudu, kemudian tahajud. Ya. Subhanallah. Anak usia berapa?
3-4 tahun. Jadi kalau antum masih punya anak yang masih balita, tidak ada salahnya, silahkan diajak ya. Dalam mainnya dia mendengar, dalam mainnya dia belajar. Di KIAI itu ada seorang ayah yang bawa anaknya. Kita punya ta'lim, hafalan Quran. Baru sampai 63 ayat, bapaknya hafal 53 ayat. Anaknya cuma diam aja, diam, senyum. Ketika akan kami uji, subhanallah, anaknya minta diuji, ternyata sudah hafal 1 juz. Sudah hafal 1 juz. Selang berapa hari? 4 juz. Kemarin kita tanya lagi sudah 7 juz katanya. Jadi akan ada saja, kalau bukan antum yang hafal Quran, barangkali anaknya. Kalau bukan ibu yang paham hadis, barangkali cucunya. Ya. Jadi siapkan dari sekarang ya. Baik, kita teruskan. Kemudian yang kedua, setelah itu apa? Setelah selesai membaca surah Ali Imran, 10 ayat terakhirnya, apa yang dilakukan? Lupa kita ya. Baik. Pertama, mencuci kedua telapak tangan. Cuci dulu kedua telapak tangannya. Okay. Ini riwayat dari Abu Hurairah, tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua apa? Bersiwak atau menyikat gigi. Baik. Selanjutnya apa? Berwudu, menyempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Dan yang terakhir, baru kita ada yang berhubungan suami istri di malam harinya, kemudian mandi janabah dulu. Ingat ya, pertama bangun dari tidur, duduk dulu, usap sebagian mata bekas ngantuknya, baca doa bangun tidur 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Mulai kita pergi ke kamar mandi, ke toilet, cuci tangan dulu ya, hilangkan bekas-bekas yang kotor, lalu bersiwak, sempurnakan wudu. Bagi yang ingin mandi, maka sempurnakan mandinya. Sampai di sini bahasan terakhir kita.